api disertai asap tebal membumbung tinggi akibat kebakaran yang melanda 6 kontrakan di Jalan Asem Nirbaya, Pinang Ranti, Jakarta Timur. Suara ledakan dari kabel listrik yang ikut terbakar membuat warga panik. Petugas damkar dibantu warga berupaya memadamkan api agar tidak semakin meluas. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik dari salah satu kontrakan saat ditinggal penghuninya. Kontrakan sedang berjualan di luar, jadi di rumahnya kosong, jadi tidak mengetahui kalau adanya terjadi kebakaran. Yang penyebab utama kemungkinan ada fenomena kelistrikan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Api berhasil dipadamkan 1 jam kemudian dengan bantuan 8 mobil damkar. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Jelang Hari Raya Idul Adha, Pelabuhan Parepare Sulawesi Selatan dan Pelabuhan Gilimanuk Bali dipadati pemudik. Haru dan tangis bahagia warnai pengumuman lolos perguruan tinggi negeri hasil seleksi nasional berdasarkan tes SNBT 2026. Puncak ibadah haji sekitar 1,5 juta jemaah dari seluruh dunia mengikuti wukuf di Arafah. Halo pemirsa, jutaan langkah bermuara di Padang Arafah. Di puncak ibadah haji hari ini, jutaan doa mengalir memohon ampunan dan berkah yang melimpah. Bersama saya Raisa Nadia, Anda menyaksikan Sindo Sore. Pemirsa, jelang Hari Raya Idul Adha, suasana di Pelabuhan Nusantara Kota Parepare, Sulawesi Selatan dipadati pemudik asal Kalimantan. Sementara di Jembrana, Bali, kendaraan yang didominasi angkutan barang dan mobil pribadi mengantri menuju Pelabuhan Gilimanuk. Pelabuhan Nusantara Kota Parepare, Sulawesi Selatan dipadati penumpang kapal dari Pulau Kalimantan yang mayoritas merupakan pemudik yang hendak merayakan Lebaran di kampung halaman. Ribuan penumpang ini tiba menggunakan kapal Prince Soya yang berasal dari Samarinda, Kalimantan Timur. Diprediksi lonjakan penumpang kapal di Pelabuhan Nusantara Kota Parepare akan terjadi hingga sehari jelang Idul Adha. Mau mana? Dari Samarinda mau ke Pinrang. Mau ke Pinrang, ya. Dalam rangka apa pulangnya? Pulang Lebaran. Tadi di kapal itu gimana? Apakah udah padat atau gimana? Sudah padat tahun dari kemarin. Dari kemarin, ya. Dapat tempat atau gimana? Dapat tempat? Dapat kalau Gimana tempatnya? Sementara di Jembrana, Bali, kendaraan yang didominasi angkutan barang dan mobil pribadi mengantri menuju Pelabuhan Gilimanuk. Padatnya kendaraan hingga memenuhi areal parkir di dalam pelabuhan. Selain karena padatnya pemudik yang akan pulang kampung merayakan Lebaran, adanya pemberlakuan surat izin berlayar online mempengaruhi keberangkatan kapal sehingga memperlambat proses bongkar muat. Polisi melakukan sejumlah rekayasa lalu lintas dengan mengarahkan angkutan barang menuju dermaga LCM. Roda 2, bus maupun truk dan kendaraan kecil agar selalu berhati-hati, bersabar tentunya, karena seperti yang sudah ketahui bersama terjadi kemacetan sehingga emosi kita sedikit naik. Kepadatan dari Pulau Bali ke Pulau Jawa mulai terjadi sejak Minggu sore. Libur panjang Hari Raya dimanfaatkan warga untuk pulang kampung atau berwisata. Dari Jembrana, Bali dan Parepare, Sulawesi Selatan, Inyoman Sudike dan Erwin Eka Pratama, iNews melaporkan. Sementara itu, kepadatan penumpang di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten juga meningkat jelang Hari Raya Idul Adha. Jumlah penumpang di Bandara Soekarno-Hatta meningkat 4% dari hari biasa. Jelang Hari Raya Idul Adha, Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten mulai dipadati penumpang. Peningkatan jumlah penumpang hingga Selasa pagi sebesar 4% dibandingkan dengan hari biasanya.
Rute penerbangan favorit didominasi Bali, Medan, Makassar, Padang, dan juga Yogyakarta. Diperkirakan jumlah penumpang akan terus meningkat seiring libur panjang Idul Adha pada pekan ini. Dan pemirsa, untuk mengetahui kepadatan penumpang di Stasiun Senen Jakarta jelang Hari Raya Idul Adha, kita sudah terhubung dengan rekan Kea Della Rosa di sana. Selamat sore Kea, bagaimana situasi terkini di Stasiun Senen? Apakah sudah semakin ramai? Ya, selamat sore Anita dan juga pemirsa. Pantauan kami di Stasiun Pasar Senen sore ini memang sudah semakin ramai, mengingat sedikit lagi kita akan masuki Hari Raya Idul Adha dan hari ataupun libur panjang menyambut Hari Raya Idul Adha. Dan memang untuk Stasiun Pasar Senen sendiri sudah memberangkatkan calon penumpang sebanyak 15.041 penumpang yang sejak pukul 8 pagi tadi berangkat hingga sore nanti. Yang memang untuk saat ini stasiun dari Pasar Senen sendiri juga telah menambahkan 1 armada kereta api jarak jauh yang totalnya juga sebanyak 9 kereta api jarak jauh telah ditambahkan dari pihak Kereta Api Indonesia, mengingat pada hari ini merupakan lonjakan ataupun puncak keberangkatan dari para penumpang untuk menyambut libur panjang Hari Raya Idul Adha. Dan tentunya kita ingin mengetahui destinasi kota mana saja yang menjadi favorit dari para penumpang di Stasiun Pasar Senen ini. Nah, kita sudah bersama dengan 2 calon penumpang yang akan melakukan mudik. Selamat sore, Mbak. Halo Mbak, sore. Boleh tahu Mbak namanya siapa? Nama saya Anika. Sri. Oke, Mbak Anika, Mbak Sri nih, boleh dikasih tahu mau kemana nih Mbak tujuannya untuk menyambut Hari Raya Idul Adha ini? Oh iya, saya mau pulang kampung ke Jogja, Mbak. Soalnya rumah saya di Jogja, jadi saya sekalian memanfaatkan liburan panjang, sekalian saya juga merayakan Idul Adha bersama keluarga. Wah, seru sekali ya Mbak. Nah, saya penasaran kenapa memilih untuk naik kereta api dibandingkan armada lain nih Mbak? Iya sih, jadi kalau kereta api itu menurut saya itu lebih on time ya Mbak ya. Kemudian nggak ada macet, jadi lebih nyaman gitu. Dan kebetulan tempat kerja saya sama tinggalnya itu di daerah Jakarta Pusat, jadi lebih dekat ke stasiun. Oh, memang karena lebih dekat dan juga mau ke Jogja ya Mbak ya. Semoga perjalanannya lancar dan selamat Hari Raya Idul Adha Mbak. Baik pemirsa dan juga Nadia, memang untuk saat ini destinasi favorit dari para calon penumpang di Stasiun Pasar Senen merupakan kota Yogyakarta, lalu ada kota Semarang, Jember, Bandung, dan juga kota Solo. Yang memang untuk saat ini dari pihak Kereta Api Indonesia juga telah menggelontorkan sebanyak 363.000 lebih tiket pada periode 25 Mei hingga 2 Juni 2026 atau pada long weekend Hari Raya Idul Adha, yang sudah terjual tiketnya sebanyak 200.000 lebih atau telah mencapai okupansi lebih dari 50%. Dan tentunya untuk saat ini pihak Kereta Api Indonesia juga menghimbau kepada calon penumpang yang akan melaksanakan berpergian di libur panjang Hari Raya Idul Adha untuk datang lebih awal ke stasiun tujuan Anda, mengingat akan adanya pengecekan tiket, lalu juga menghindari keterlambatan keberangkatan kereta. Sementara itu, Nadia, kembali ke studio. Baik, terima kasih Kea melaporkan langsung dari Stasiun Senen Jakarta. Kami tunggu perkembangan informasi selanjutnya. Selamat bertugas kembali, sehat selalu. Hilang kendali, mobil minibus terjun ke Kalisunter Agung Tanjung Priok, Jakarta Utara. Akibatnya sopir mobil terluka. Saat mobil baru keluar dari kantor dan tiba-tiba melaju kencang hingga terjun ke kali. Sopir diduga kurang konsentrasi saat mengendarai mobil jenis Matic. Petugas sempat kesulitan mengevakuasi mobil karena sempitnya aliran Kalisunter. Kita beralih ke informasi lainnya, kericuhan terjadi antara penjaga lapas dan massa demo di Goa, Sulawesi Selatan. Aksi demo yang tidak memiliki surat izin ini pun berakhir dibubarkan oleh petugas kepolisian. Unjuk rasa tanpa izin di depan Lembaga Pemasyarakatan kelas 2A Sungguh Minasa Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan berakhir ricuh.
Kericuhan berawal saat sejumlah pendemo yang diduga melakukan pengerusakan diseret oleh petugas lapas. Sejumlah pegawai lapas yang emosi bahkan memukul pendemo. Dalam unjuk rasa ini, 8 pendemo diamankan polisi dan dibawa ke kantor polsek setempat untuk dilakukan pemeriksaan. Pembubaran terhadap pengunjuk rasa ini dilakukan oleh petugas lapas dan aparat polsek Bonto Maranu karena tidak ada SPH atau surat pemberitahuan kepada aparat kepolisian. Untuk orang-orang terduga pelaku yang melakukan aksi pengerusakan, saat ini sudah sementara kami amankan di Polsek Bonto Maranu, dan sampai dengan sejauh ini tentunya kami mendapatkan informasi bahwa pihak lapas Bolangi akan membuat laporan polisi terkait dengan Hingga kini pendemo yang diamankan masih terus dalam pemeriksaan petugas kepolisian. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bukma, A-News melaporkan. Pemirsa, karyawan gerai retail berunjuk rasa di Menara Indomaret kawasan Pantai Indah Kapuk, Penjaringan, Jakarta Utara. Sejumlah tuntutan pun disampaikan. Sekitar 1.000 karyawan gerai Indomaret menggelar demo di Gedung Menara Indomaret PIK Jakarta Utara. Mereka menyuarakan tuntutan yang dinilai tidak berpihak ke karyawan. Di antaranya menolak penghapusan upah lembur di hari libur nasional, menghentikan intimidasi dan pemaksaan terhadap pekerja, serta menghentikan PHK ilegal berkedok pengunduran diri. Aksi dilaksanakan sejak pukul 8 pagi tadi, mendapat pengamanan ketat dari aparat kepolisian. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Haru dan tangis bahagia mewarnai pengumuman lolos perguruan tinggi negeri hasil seleksi nasional berdasarkan tes atau SNBT 2026. 256.369 peserta dinyatakan lolos ujian tulis berbasis komputer atau UTBK. Lulus. Senangnya kan diam di tempat. Makasih Bi bilang. Bar. Tangis bahagia pun pecah begitu calon mahasiswa melihat laman website pengumuman menampilkan barcode yang menandakan lulus PTN. Detik-detik menegangkan sempat terjadi saat para calon mahasiswi ini hendak membuka laman pengumuman ditemani orang tuanya. Namun, banyak juga yang harus menelan kesedihan lantaran tidak lolos PTN. Hari Senin kemarin, Seleksi Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru 2026 mengumumkan 256.369 peserta lolos ujian tulis berbasis komputer atau UTBK. Untuk SNBT itu ada 871.000 peserta, dengan yang diterima ada 256.000. Adapun saat ini di perguruan tinggi negeri itu masih tersedia kuota sekitar 186.000 yang masih bisa diperebutkan oleh anak-anak kita. Saat pelaksanaan UTBK tahun ini ditemukan sejumlah kecurangan. 38 peserta curang, 27 diantaranya menggunakan joki, sementara 11 lainnya menggunakan alat terlarang. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita ke informasi berikutnya. Pemirsa, sebuah rumah di kampung padat penduduk Banyu Urip, Kidul, Surabaya, Jawa Timur ludes terbakar. Akibat kebakaran, nenek dan cucu penghuni rumah tewas. Petugas damkar berjibaku memadamkan api yang membakar rumah sekaligus tempat servis motor listrik ini. Sementara seorang penghuni rumah histeris meminta ibu dan anaknya diselamatkan dari kobaran api. Api padam 1 jam kemudian setelah petugas mengerahkan 14 unit damkar. Akibat kebakaran, seorang nenek dan cucunya ditemukan tewas di kamar mandi lantai 1 dan sang cucu ditemukan tewas di lantai 2 rumah. Sementara 2 orang luka di bagian kaki akibat melompat dari lantai 2 saat menyelamatkan diri dari kebakaran. Korban tewas dan korban luka dievakuasi ke RSUD Dr. Sutomo. Kebakaran diduga akibat korsleting listrik pada baterai motor listrik saat diisi daya.
awal apinya itu dari aki motor listrik. Jadi dia ngecas itu di jam pertiga. Infonya seperti itu, di 3 terus mungkin nggak kuat, akhirnya meledak terus kena LPG. Tuh, itu yang di dalam itu ada 6 orang. 6 orang ya? Yang 2 berhasil mengeluarkan diri, yang 2 yang ngekos itu melompat melalui belakang. Kita beralih ke informasi lain, pemadaman listrik atau blackout di Sumatera menyisakan kisah pilu. 2 karyawan toko di Batubara, Sumatera Utara tewas akibat keracunan asap genset yang dinyalakan saat pemadaman listrik belasan jam. Dua karyawan ditemukan tewas di sebuah toko aksesoris di Kelurahan Indrapura, Kecamatan Air Putih, Batubara, Sumatera Utara pada Sabtu pagi. Sementara 2 karyawan lainnya ditemukan pingsan di dalam toko dan dilarikan ke rumah sakit. Keempat korban ditemukan karyawan lain yang datang ke toko untuk bekerja. Diduga kuat para korban keracunan akibat menghirup asap genset selama berjam-jam saat terjadi pemadaman listrik massal di sejumlah wilayah di Sumatera Utara. Pemadaman listrik atau blackout terjadi di sejumlah wilayah di Pulau Sumatera akhir pekan lalu. Durasi pemadaman terpendek di Palembang selama 2 jam dan terlama hingga 24 jam di wilayah Sumatera Utara. PLN menjelaskan blackout di Sumatera akibat gangguan pada sistem transmisi dan pembangkit listrik di jaringan Sumatera. Blackout di Sumatera melumpuhkan aktivitas masyarakat dan mengakibatkan kerugian UMKM hingga ratusan juta rupiah. Salah satunya pusat pertokoan dan wisata di sekitar Jam Gadang, Bukit Tinggi, Sumatera Barat yang gelap akhir pekan kemarin. Tidak ada keramaian pengunjung dan pemilik toko kehilangan omset puluhan juta rupiah. Hingga Senin ini, sebagian besar wilayah mati listrik berangsur pulih secara bertahap. Bareskrim Polri turun tangan menyelidiki penyebab blackout di Sumatera. Sampai dengan saat ini, bisa kami pastikan tidak ditemukan adanya indikasi sabotase ataupun unsur kesengajaan dalam peristiwa blackout tersebut. Dugaan sementara mengarah pada faktor teknis dan cuaca yang ekstrim yang menyebabkan gangguan pada sistem transmisi kelistrikan. Tim Liputan iNews melaporkan. Bareskrim Polri menyelidiki 3 penyebab blackout Sumatera akibat kabel transmisi putus. Terdapat 3 faktor yang berkemungkinan mengakibatkan putusnya kabel transmisi, yakni gesekan, pengaruh angin, dan faktor panas. Badan Reserse Kriminal Polri tetap melakukan uji laboratorium forensik guna mendalami 3 kemungkinan penyebab padamnya listrik serentak di wilayah Sumatera. Meski dipicu cuaca buruk yang memutus kabel transmisi, polisi tetap memeriksa potensi lain seperti faktor gesekan, angin, hingga suhu panas untuk memastikan tidak. Hasil identifikasi awal diketahui bahwa pada Jumat, tanggal 22 Mei 2026, sekitar pukul 18.44 waktu Indonesia Barat telah terjadi gangguan pada jaringan transmisi Sutet 275 KV jalur Muara Bungu, Sungai Rumbe di wilayah Jambi. Gangguan tersebut diduga dipicu oleh faktor cuaca yang buruk dan mengakibatkan sistem transmisi keluar dari interkoneksi kelistrikan Sumatera. Sementara Direktur Transmisi PLN Edwin Nugraha Putra mengatakan sistem kelistrikan Sumatera memiliki 2 jalur utama transmisi yang menyalurkan daya dari wilayah selatan menuju utara. Pada saat gangguan terjadi, jalur transmisi mengalami trip akibat cuaca buruk berupa hujan lebat dan angin kencang. Akibat gangguan tersebut, sistem kelistrikan Sumatera terpisah menjadi 2 bagian, yakni wilayah selatan yang mengalami kelebihan daya pembangkit dan wilayah utara yang kekurangan daya pembangkit. Sedangkan kondisi di wilayah utara menyebabkan sejumlah pembangkit mengalami trip secara berantai atau domino efek hingga mengakibatkan pemadaman di berbagai wilayah terdampak. PLN langsung melakukan proses pemulihan secara bertahap melalui mekanisme black start menggunakan pembangkit diesel dan gas, dilanjutkan pengoperasian PLTGU dan PLTU hingga seluruh sistem kembali normal. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.
Pemadaman listrik di wilayah Sumatera Jumat pekan lalu ternyata disebabkan putusnya sambungan akibat cuaca. PLN telah melakukan investigasi. Kondisi cuaca yang pada saat itu hujan dan angin kencang. Nah, ketika aliran arus yang biasanya menuju di jalur timur tadi menuju dari selatan ke utara itu putus, maka aliran tadi berbalik ke selatan dan berpindah ke arah barat, ke arah 275 KV. Nah, perpindahan arus tadi tersebut itu menyebabkan fenomena yang kami sebut power swing atau biasanya kita kenal dengan osilasi. Pemerintah menyetujui anggaran senilai 100,1 triliun rupiah untuk pemulihan permanen pasca bencana Sumatera. Saat ini rehabilitasi dan rekonstruksi Sumatera masuk tahap ketiga, yakni pemulihan permanen setelah melewati masa tanggap darurat dan transisi. Nah, total anggaran yang sudah kami diusulkan dan alhamdulillah sudah disetujui di tingkat pemerintah, dan kami tadi laporkan kepada Satgas di PLT yang dipimpin oleh Profesor Sumidarso Ahmad, alhamdulillah juga didukung. Itu nilainya sebanyak 100,166 triliun selama 3 tahun. Untuk di tahun 2006 totalnya adalah 38,9 triliun. Kemudian untuk tahun 2027 32,9 triliun, dan di tahun 2028 28,2 triliun. Totalnya lebih kurang 100,1 triliun. Beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa, polisi mendatangi kantor wedding organizer Marwah dan catering service di kawasan Cakung, Jakarta Timur. Korban sempat melakukan fitting baju di kantor WO sebelum akhirnya kasus dugaan penipuan terjadi. Pengecekan dilakukan oleh anggota Polres Metro Jakarta Timur di kantor wedding organizer Marwah dan catering service yang berada di komplek ruko perkantoran di kawasan Cakung. Namun saat polisi tiba di lokasi, kondisi ruko telah kosong dan kantor wedding organizer Marwah catering service tak lagi beroperasi. Namun polisi melakukan pengecekan, mencari informasi sejak kapan ruko ini disewa oleh WO Marwah catering service hingga akhirnya kosong. Ruko yang sempat dijadikan kantor WO Marwah Catering Service juga pernah didatangi korban untuk melakukan fitting baju sebelum akhirnya kasus dugaan penipuan ini terjadi. Parah banget nih saudara gue lah kena korban WO. Sebelumnya janur kuning terpasang di acara resepsi pasangan pengantin Feni Indah Fitria dan Rinaldi. Acara resepsi yang seharusnya penuh hidangan makanan untuk menjamu para tamu undangan nampak ala kadarnya di gedung di Islamic Center Bekasi. Pasangan pengantin ini menjadi korban penipuan WO bodong Marwah Catering Service. Korban sudah membayar lunas kepada pihak wedding organizer, namun hingga -1 jelang resepsi, pihak WO diduga lepas tanggung jawab dan kabur melarikan diri. Kalau yang saya lihat real semalam, dekorasinya ada, Pak. Oh, dekorasinya ada. Yang nggak ada itu? Yang nggak ada katanya, Pak, ya. Katanya yang nggak ada cateringnya, buat makan-makan gitu. Informasinya juga gedungnya juga belum dibayar sama si pihak WO itu. Informasinya juga belum dibayar katanya. Saya menyamperi ke gudangnya, di gudangnya itu ternyata kepergok. Ada pasangan suami istri, ownernya Marwah. Nah, di situ saya dan pasangan saya meminta hak saya atas kekurangnya pelunasan pada venue tersebut. Nah, kata mereka berjanji akan bayar pada jam 4 sore. Di situ kami percaya. Kami tanya alasannya apa. Dia bilang dananya belum cair, jadi belum bisa melakukan pelunasan. Pasca kejadian, korban melaporkan kasus penipuan WO ini ke Polres Metro Jakarta Timur. Saya melakukan pembayaran DP dulu nih awalnya. Setelah DP itu saya tes food, datang langsung ke acara si Marwah ini. Nah, acaranya ini kebetulan banyak nih staff-staffnya Marwah. Nah, di situ saya lihat untuk tes foodnya ada makanan bukannya, terus hasil make up artis
Feni dan Aldi warga Tambun, Bekasi mengenal WO ini di media sosial dan sudah membayar 85 juta rupiah. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Beredar informasi di media sosial, seorang pembawa acara di event Kalteng Expo meminta maaf atas perilakunya yang memancing kegaduhan. Inilah tulisan yang diduga berasal dari seorang pembawa acara di event Huma Betang Night tanggal 23 Mei 2026 lalu. Diduga pembawa acara membantah telah memotong pembicaraan warga karena hanya ingin tahu detail lokasi jalan rusak yang dikeluhkan. Menurutnya tidak semua jalan di Palangkaraya Muara Teweh rusak. Namun di pesan singkat ini pembawa acara tersebut meminta maaf kepada masyarakat Indonesia. Sebelumnya, aksi seorang pembawa acara atau MC pria dalam acara Kalteng Expo memicu kritik tajam dari masyarakat. Pasalnya, MC tersebut memotong keluhan warga terkait jalan rusak ke pemerintah daerah Kalimantan Tengah. Insiden ini bermula saat seorang pembawa acara Kalteng Expo membuka sesi interaksi di atas panggung bersama warga. Kesempatan itu langsung dimanfaatkan warga untuk menyuarakan kendala jalan rusak di Palangkaraya ke Muara Teweh. Namun alih-alih membiarkan warga berkeluh kesah, menjelaskan jalan mana yang rusak, pembawa acara memotong perkataannya dengan pertanyaan, jalan yang di mana? Jalan yang di mana? Jalan depan rumahnya. Netizen ramai-ramai mengkritik hilangnya profesionalisme MC dalam menghadapi kritikan masyarakat yang ditujukan ke pemerintahnya. Pesan-pesannya untuk pemerintah provinsi, tentunya juga di sini ada Pak Gubernur nih, dan juga forum koordinasi nih. Ada Pak Kapolda, Pak Kabinda, Pak Pangdam, 22 Taman Bunga ya ada. Ayo, pada langgut semuanya coba. Mau pesan apa? Mau yang disampaikan? Iya, silakan. Ini tolong diperbaikin jalan raya. Yang di mana? Yang di mana? Yang di mana? Yang di mana? Dari Palangkaraya ke Muara Teweh. Yang di mananya? Yang di mana? Yang di mana? Jalan yang mana? Jalan depan rumahnya. Jalan lintas Kalimantan. Oh, lintas Kalimantan. Yang mana? Berarti Pak Bupati harus ya. Jelas dong yang mana. Ya. Kalau Sementara itu, setelah viral keluhan warga yang dipotong oleh MC terkait jalan rusak, netizen memantau sebenarnya kondisi jalan di Muara Teweh. Ternyata dari hasil pantauan beberapa jalan memang rusak bahkan tanpa pembatas jalan. Dikutip dari info Palangkaraya, tepatnya di Jalan Puruk Cahu, Muara Teweh, seorang netizen merekam kondisi jalan yang dinilai sangat membahayakan. Sisi kiri, pengendara langsung bisa melihat jurang sangat dalam, namun tidak dilengkapi pembatas jalan. Tidak ada lampu penerangan hingga sangat berbahaya jika melintas pada malam hari. Sementara di akun Fitri Hartawan, terlihat jalan Pucuk Cahu Muara Teweh yang bergelombang tidak rata namun berbelok tajam. Sehingga pernyataan pembawa acara terkait tidak semua jalan di Muara Teweh rusak sepertinya terbantahkan. Pemirsa, Gerakan Rakyat Indonesia Baru atau GRIP melaporkan Ilma Sani Fitriana yang merupakan anak dari Ahmad Bahar ke Polda Metro Jaya. Kuasa hukum GRIP Jaya menuding adanya dugaan penyebaran berita bohong yang dilakukan oleh pihak terlapor. Tim kuasa hukum GRIP Jaya secara resmi telah membuat laporan dengan dugaan pasal 264 KUHP tentang penyebaran berita bohong dan juga informasi yang tidak lengkap dan berlebihan. Laporan tersebut dibuat lantaran pihak Hercules mengaku dirugikan dengan polemik tudingan penyekapan. Hal tersebut merupakan buntut pertikaian antara Ketua Umum GRIP Jaya Rosario de Marshall atau Hercules dengan Ahmad Bahar beberapa waktu lalu. Pada hari ini kita laporkan itu
saudari IF dengan kawan-kawan. Jadi laporan itu sebagai terlapornya adalah saudari IF dan kawan-kawan. Laporannya adalah menyebarkan berita dan informasi yang tidak lengkap, tidak pasti, dan berlebih-lebihan. Itu laporan pada hari ini, dan sesuai dengan arahan dan tadi komunikasi langsung dengan Bapak Haji Hercules, tentu terkait dengan fitnah, pencemaran nama baik, dan semua potensi-potensi hak-hak hukum yang dirugikan akan kita tempuh dengan jalur hukum. Karena negara kita negara hukum, beliau juga punya hak-hak hukum, maka ketika beliau dirugikan secara hukum, tentu akan kita proses melalui hukum yang berlaku. Korban dugaan penyekapan yang menyeret nama Rosario de Marshall atau Hercules mendatangi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK. Upaya ini dilakukan setelah sebelumnya korban juga sempat melapor ke Polda Metro Jaya. Kasus dugaan penyekapan dan penculikan yang diduga dilakukan oleh anggota Grip Jaya dan menyeret nama Hercules kini memasuki babak baru. Setelah sebelumnya melapor ke Polda Metro Jaya, korban Ilma Sadi Fitria kini meminta perlindungan kepada LPSK. Ditemani ayah dan kuasa hukumnya, korban berharap LPSK dapat memberi perlindungan serta menjamin keamanan dirinya pasca intimidasi dan teror yang dialaminya. Kasus ini bermula dari kritik yang disampaikan oleh penulis Ahmad Bahar terhadap Ormas Grip Jaya. Kritik tersebut berujung pada dugaan penculikan dan penyekapan terhadap Putri Ahmad Bahar Ilma Sadi Fitria. Kakek Mujiran, status penahanannya dialihkan menjadi tahanan kota di Lampung Selatan, Lampung. Mujiran sebelumnya mencuri getah karet. Kakek Mujiran senang bisa menikmati udara bebas dari lapas kelas 2 Kali Anda, Lampung Selatan, meski masih menjalani penahanan kota. Kakek berusia 71 tahun ini telah menjalani penahanan lebih dari 3 bulan karena kasus pencurian getah karet. Warga Wonodadi, Tanjung Sari ini senang bisa berkumpul kembali dengan istri, anak, dan cucunya. Mujiran mengaku bersyukur dibantu berbagai pihak yang menjadikannya tahanan kota. Nanti kalau sudah kesehatan ya usaha apa yang penting jangan mengulangi lagi perbuatan itu. Ya semua kangen sama istri sama cucu. Kasur itu kedua. Proses hukum terhadap Mujiran hingga kini masih berlanjut. Perkaranya tengah diupayakan selesai melalui mekanisme keadilan restoratif. Sidang lanjutan akan menentukan kepastian hukum bagi Mujiran akan digelar 3 Juni mendatang. Dari Lampung Selatan, Lampung, Heri Fulistiawan, iNews melaporkan. Pemirsa, Kejaksaan Agung menetapkan mantan anggota Ombudsman YK Hendra Fatika sebagai tersangka dugaan perintangan penyidikan dan penuntutan perkara korupsi ekspor CPO tahun 2022. Penetapan tersangka mantan anggota Ombudsman periode 2021-2026 YK Hendra Fatika dilakukan setelah tim penyidik Jampitsus mengantongi sejumlah alat bukti. Menurut Kejagung, tersangka YK menginisiasi investigasi Ombudsman terkait kelangkaan minyak goreng pada 2022. Tersangka YK juga disebut menerima aliran dana dari sejumlah perusahaan yang terlibat melalui rekening pihak lain. Tersangka dijerat pasal 21 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi terkait obstruction of justice dan langsung ditahan selama 20 hari di Rutan Salemba, Cabang Kejaksaan Agung. Sampai dengan 2026. Bahwa setelah melalui beberapa serangkaian penyidikan dan beberapa alat bukti yang sudah kita dapat, maka tim penyidik menetapkan saudara YHF selaku anggota Ombudsman RI periode 2021 sampai dengan 2026 sebagai tersangka di tingkat pengadilan negeri. Bahwa saudara YHF telah menerima sejumlah uang dari korporasi PT Wilmar Group terkait dengan LHP tersebut melalui rekening orang lain ya, dan beberapa proyek dari perusahaan yang tergabung dalam Wilmar Group di kemudian hari ya. Bahwa tersangka disangka melanggar pasal 21 Undang-Undang Tipikor
Yungto pasal 20 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Sidang kasus dugaan korupsi di Kementerian Ketenagakerjaan kembali digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta. Agenda sidang yakni pembacaan nota pembelaan atau pledoi oleh mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer Kerungan. Dalam pembukaan pledoi pribadinya, Immanuel Ebenezer mengaku salah dan menyesal. Ex-wamen Ketenagakerjaan itu juga menolak keras seluruh dakwaan serta tuntutan jaksa penuntut umum. Tim advokat menilai tuntutan jaksa hanya menyalin berita acara pemeriksaan atau BAP dan mengabaikan fakta persidangan. Selain itu, tuduhan aliran dana sebesar 70 juta rupiah serta 1 miliar rupiah gugur karena tidak ada satupun dari 33 saksi yang membenarkan hal tersebut. Rudal hipersonik yang digunakan Rusia merusak 40 lokasi termasuk gedung kabinet Ukraina. Informasi akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah di Sindo Sore. Terima kasih masih di Sindo Sore. Pemirsa, Rusia meluncurkan 600 drone dan 90 rudal ke Kiev, Ukraina, menewaskan 4 orang, melukai ratusan lainnya. Rudal hypersonic yang digunakan Rusia merusak 40 lokasi termasuk gedung kabinet. Rusia menyerang ibu kota Ukraina Kiev dengan puluhan rudal balistik dan hampir 600 drone pada Minggu waktu setempat. Dampak serangan membuat situasi di ibu kota Ukraina ini mencekam dengan gedung dan bangunan yang terbakar, juga jatuhnya korban jiwa. Serangan ini terjadi pada Minggu dini hari waktu Ukraina. Ledakan demi ledakan terjadi di kota-kota di Kiev dan sekitarnya. Militer Ukraina menyebut 600 drone dan 90 rudal telah digunakan dalam serangan sepanjang malam yang diluncurkan dari udara, laut, dan darat. Rusia kemudian mengonfirmasi serangan ini, menyebut mereka telah meluncurkan rudal balistik hipersonik Oresnik. Ini merupakan kali ketiga rudal yang mampu membawa hulu ledak nuklir digunakan dalam perang Ukraina-Rusia. Kementerian Pertahanan Rusia menyebut serangan ini sebagai respon dari serangan Ukraina terhadap infrastruktur sipil di wilayah Rusia pada Kamis 21 Mei. Serangan tersebut mengenai infrastruktur sipil di wilayah Starobisk dan menyebabkan 21 orang tewas. Sebanyak 40 lokasi di beberapa distrik ibu kota Ukraina mengalami kerusakan karena serangan ini. Beberapa di antara lokasi tersebut merupakan bangunan tempat tinggal. Serangan juga dilaporkan mengenai gedung kabinet Ukraina dan kantor Kementerian Luar Negeri. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky menyebut fasilitas penyediaan air dan museum Chernobyl di Kiev turut diserang. Dampak serangan Rusia tak hanya membuat bangunan rusak. Zelensky menyebut 100 orang terluka dan 4 orang tewas. Serangan rudal Rusia ke Ukraina menimbulkan kepanikan. Warga berlarian mencari tempat perlindungan di bawah tanah menghindari serangan rudal. Hantaman rudal Rusia membuat warga ibu kota Ukraina, Kiev, panik, berlarian menuju tempat perlindungan di bawah tanah. Sejumlah stasiun bawah tanah menjadi tempat berlindung warga. Ledakan rudal menyebabkan beberapa pintu dan eskalator stasiun metro rusak dan dilaporkan menyebabkan seorang pria terluka. Serangan rudal Rusia bertubi-tubi menghantam wilayah Kiev. Sebelumnya Rusia telah memperingatkan serangan besar-besaran ke Ukraina. Sejumlah bangunan di kota Kiev, Ukraina terbakar usai dihantam rudal Rusia. 3 rudal Rusia menghantam fasilitas penyediaan air, membakar sebuah pasar, kendaraan, bangunan sekolah, hingga tempat tinggal. Akibat serangan, 2 orang tewas dan 56 lainnya terluka. Tidak semua rudal balistik dapat ditembak jatuh.
Sebagian besar serangan terjadi di Kiev. Pemirsa, seorang pria nyaris terkena hantaman proyektil saat rudal Rusia membombardir kota Kiev, Ukraina. Поспал я нахуй. А что сломало? Бля, вырвало нахуй. Сука, это ж еще может... Seorang pria di Kiev, Ukraina merekam momen menegangkan ketika sebuah rudal milik Rusia menghantam area yang sangat dekat dengannya. Dalam video tersebut memperlihatkan suara ledakan keras dan kepanikan setelah proyektil jatuh di sekitar lokasi. Kiev kembali menjadi sasaran serangan udara Rusia dalam gelombang serangan terbaru terhadap Ukraina. Сука! Sepanjang hari Minggu, Rusia melancarkan serangan besar-besaran secara simultan ke Ukraina. Ratusan drone dan rudal ditembakkan Rusia ke Ukraina sebagai serangan balasan. Serangan besar-besaran Rusia sepanjang hari Minggu 24 Mei menjadi serangan terbesar Rusia ke Ukraina. Pasca serangan Ukraina ke sebuah kampus di Rusia yang menewaskan 18 mahasiswa, Rusia umumkan melakukan serangan balasan. Rusia disebut Ukraina menyerang Kiev dan sejumlah kota lainnya dengan 600 drone dan 90 rudal. 2 orang dilaporkan tewas akibat serangan Rusia dan melukai 56 orang. Важкий був удар ракет різних типів 90, із них багато балістики 36, 600 дронів. На жаль, не всю балістику вдалося збити. Найбільше влучань у Києві, і саме Київ був основною мішенью цієї російської атаки. Путін вже і слово «ура» не може нормально вимовити, шамкає, а все ще своїми ракетами перемагає житлові будинки. 3 rudal Rusia menghantam fasilitas penyediaan air, membakar pasar, pusat bisnis, merusak puluhan rumah dan bangunan tempat tinggal, serta sejumlah sekolah. Serangan simultan Rusia juga disebut Ukraina menggunakan rudal Oresnik, merupakan rudal balistik hipersonik yang mampu membawa hulu ledak nuklir. Dikutip dari media The Guardian, Kementerian Pertahanan Rusia mengkonfirmasi penggunaan rudal Oresnik. Serangan Rusia dimulai sejak Sabtu malam hingga sepanjang minggu. Kita ke informasi seputar konflik Timur Tengah, pemirsa. Negosiasi terbaru Iran dan Amerika Serikat belum mencapai kesepakatan. Namun juru bicara Menteri Luar Negeri Iran Ismail Baqi menyebut negosiasi berfokus pada tujuan mengakhiri perang, bukan masalah nuklir. Dalam keterangan terbaru dari upaya negosiasi yang disampaikan juru bicara Menteri Luar Negeri Iran, Ismail Baqi disebut sampai saat ini belum ada kesepakatan baru yang tercapai. Namun Ismail Baqi menyatakan negosiasi akan berfokus pada tujuan untuk mengakhiri perang, bukan masalah nuklir. تمرکز مذاکرات بر خاتمه جنگ هست و در این مرحله ما در مورد جزئیات موضوع هسته‌ای صحبتی نداریم. تهدیدها و فشارها و تصویر کشیدنها و کاریکاتور منتشر کردن خب بخشی از سیاست ورزی در اون طرف دنیاست. Sampai saat ini upaya negosiasi masih dilakukan dengan mediator Pakistan dan belum diperlukan adanya pertemuan tatap muka. Ismail Baqi memastikan pihaknya akan mengatur pertemuan saat Iran mencapai kesimpulan dan menganggap perlu dilakukan pertukaran pesan atas partisipasi Pakistan. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dikabarkan ditendang Amerika Serikat dari pembicaraan damai dengan Iran. Sejumlah pejabat pertahanan Israel mengatakan sikap Trump kepada Netanyahu itu berubah dari sebelumnya rekan diskusi menjadi hanya seorang penumpang. Upaya damai Amerika Serikat dengan Iran belum juga menemukan kesepakatan.
Dalam upaya perundingan ini, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dikabarkan ditendang Presiden Amerika Serikat Donald Trump dari pembicaraan damai dengan Iran. New York Times menyebut sikap Trump kepada Netanyahu berubah dari sebelumnya rekan diskusi menjadi hanya seorang penumpang setelah serangan gabungan Amerika Serikat Israel gagal menghancurkan Republik Islam Iran. Menurut para pejabat Israel kepada New York Times, Trump nyaris sepenuhnya mengeluarkan Netanyahu dari pembicaraan gencatan senjata dengan Iran. Sementara itu, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menegaskan Israel bebas menyerang negara musuh termasuk Iran dan Lebanon. Hal itu diungkap melalui akun media sosial Netanyahu setelah melakukan panggilan dengan Trump pada Minggu. Diketahui Amerika Serikat dengan Iran sudah melakukan upaya mediasi beberapa kali. Salah satunya di Pakistan, namun mediasi tersebut belum menemui kesepakatan. Sejak awal konflik Amerika Serikat Israel dengan Iran, jalan negosiasi diwarnai tarik ulur. Berulang kali diwarnai jalan buntu dan saling ancam. Tak hanya saling ancam dan saling serang, Amerika dan Iran bahkan saling blokade perairan. Sejak konflik Timur Tengah berkecamuk di akhir Februari, gencatan senjata tanpa batas juga kerap diwarnai saling serang. Berulang kali saling kirim proposal, negosiasi Amerika Serikat dan Iran menemui jalan buntu. Berulang kali pula kedua negara saling lempar ancaman. Bahkan pasca Selat Hormuz ditutup oleh Iran, Amerika pun membalas blokade Iran dengan blokade perairan Oman. Strategi Amerika Serikat yang tarik ulur dan hanya lempar ancaman dinilai pelin-pelan oleh Iran. Amerika berulang kali melontarkan ancaman akan menyerang Iran habis-habisan, namun berakhir Amerika umumkan membatalkan serangan ke Iran. Sejumlah isu menjadi faktor kebuntuan negosiasi, terlebih Iran tetap bersikukuh agar Amerika Serikat membayarkan ganti rugi kerusakan perang, menghapus sanksi minyak Iran, hingga pelepasan aset Iran yang diblokir. Hingga pada akhir pekan, Amerika melalui Menteri Luar Negerinya Marco Rubio mengumumkan kemajuan signifikan atas negosiasi dengan Iran. Nota kesepahaman versi terbaru hampir selesai akan mengakhiri konflik sambil secara bertahap membuka kembali Selat Hormuz dan mengakhiri blokade Amerika terhadap pelabuhan Iran. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran Ismail Baqi menyebut Teheran dalam tahap akhir persiapan nota kesepahaman melalui Pakistan sebagai mediator resmi dan negara-negara regional termasuk Qatar. ما بر این بوده که ابتدا ما یک یادداشت تفاهمی یا تفاهم نامه‌ای رو تدوین بکنیم، حالت یک تفاهم چارچوب مشتمل بر 14 بند و در این یادداشت تفاهم مهمترین موضوعاتی که لازمه خاتمه جنگ تحمیلی است و مواردی که برای ما اهمیت اساسی داره توش گنجونده بشه، ظرف یک مدت زمان معقولی 30 تا 60 روزه در مورد جزئیات موضوعات گفتگو بشه و نهایتاً به یک توافق نهایی دست پیدا بکنیم. ما در مرحله نهایی سازی این یادداشت تفاهم هستیم. Trump juga mengaku telah berdialog dengan para pemimpin negara Teluk serta Turki, Mesir, Yordania, dan Pakistan membahas negosiasi seputar Iran dan nota kesepahaman versi terbaru terkait perdamaian. Sementara itu, para pemimpin di kawasan Timur Tengah mendesak Trump untuk menerima kerangka kerja yang diusulkan Iran agar perdamaian segera tercapai.
Pemirsa, Meksiko menyatakan bersedia membantu Iran untuk menjadi tuan rumah sementara bagi Iran selama perhelatan Piala Dunia 2026. En Estados Unidos. Presiden Meksiko Claudia Sheinbaum menyatakan negaranya bersedia menjadi tempat tim nasional Iran menginap dan melakukan persiapan. Pernyataan itu disampaikan setelah Amerika menyatakan keberatan terhadap rencana Iran menjadikan wilayahnya sebagai lokasi pemusatan latihan. FIFA akhirnya meminta persetujuan Meksiko untuk membantu Iran. Meksiko mempertimbangkan kota perbatasan Tijuana sebagai basis Iran selama turnamen agar memudahkan mobilisasi menuju lokasi pertandingan di Amerika Serikat. Iran dijadwalkan melawan Selandia Baru 15 Juni, Belgia 21 Juni, dan Mesir pada 26 Juni. Entonces, están buscando que la sede sea la selección iraní se quede a pernoctar en Estados Unidos. Nos preguntaron, pero sí van a jugar los 3 partidos allá. Sí, sin problema, no tenemos ningún problema. Entonces, están buscando que la sede sea en Tijuana para que ellos puedan pernoctar y viajar a los partidos que van a desarrollar en Estados Unidos. Entonces, nosotros no tenemos por qué negar la posibilidad de que se queden en México. Entonces, sí dimos esa opción en coordinación con la FIFA para ver cómo pernoctarían en México. Sebelumnya, timnas Iran dipastikan tidak akan menetap di Amerika Serikat selama gelaran Piala Dunia 2026. Tim Meli menjadikan Meksiko sebagai markas dan terbang ke Amerika Serikat saat hari pertandingan. Alasan yang disampingkan adalah terkait keamanan dan pemerintah Amerika Serikat disebut tidak ingin skuad Iran menetap di wilayah mereka selama Piala Dunia berlangsung. Pemirsa, Karim Benzema mencuri perhatian setelah mengunggah video dirinya tengah menjalankan ibadah haji di Tanah Suci. Mantan striker Real Madrid itu terlihat khusyuk melakukan tawaf mengelilingi Ka'bah dalam video yang diunggah di akun media sosial pribadinya. Benzema nampak mengenakan pakaian ihram sambil berjalan mengitari Ka'bah bersama ribuan jemaah yang lain di Masjidil Haram. Pemain keturunan Aljazair itu beberapa kali menunjukkan kedekatannya dengan aktivitas keagamaan di tengah karir sepak bolanya. Rusia meluncurkan 600 drone dan 90 rudal ke Kiev, Ukraina. 4 orang tewas dan ratusan orang terluka. Informasi selengkapnya akan hadir usai jeda. Tetaplah di Sido Sore. Kembali di Sindo Sore, Israel terus membombardir kota dan desa di Nabatiyeh, Lebanon Selatan. Israel sempat mengeluarkan peringatan evakuasi kepada penduduk setempat. Pasukan Pertahanan Israel atau IDF melancarkan serangkaian serangan udara di sejumlah titik di Nabatiyeh, Lebanon Selatan pada hari Minggu. Menurut media Lebanon, setidaknya 3 orang tewas dalam serangan ini. Tak hanya itu, rumah-rumah warga juga rusak parah. Sebelumnya Israel telah mengeluarkan peringatan evakuasi kepada penduduk di sejumlah kota di Nabatiyeh. Tak hanya itu, Israel juga telah membuat garis kuning di Lebanon Selatan. Layaknya Gaza, Israel melarang warga Lebanon kembali ke wilayah yang sudah diambil alih. Tel Aviv sendiri berencana mendirikan zona keamanan di Lebanon. Wilayah ini membentang dari perbatasan hingga Sungai Litani dan mencakup sekitar 10% wilayah Lebanon. Israel terus melancarkan serangan tanpa henti ke beberapa negara perbatasan Lebanon Selatan. Serangan ini menewaskan 21 warga Lebanon.
Ledakan besar terjadi bersamaan di beberapa desa di Lebanon Selatan. Serangan Israel menargetkan kawasan pemukiman sipil. Selain menghancurkan rumah, 21 warga Lebanon tewas, termasuk 3 anak-anak dan 3 perempuan. Namun Israel membantahnya dan mengklaim menargetkan infrastruktur serta terowongan Hizbullah. 3.000 orang tewas akibat serangan Israel ke Lebanon sejak 2026. Pasukan Israel menggusur dan membongkar paksa bangunan usaha dan rumah milik warga Palestina di kawasan Yerusalem Timur. Penggusuran dan pembongkaran paksa dengan alat berat dilakukan di kawasan Al-Bustan Silwan Yerusalem Timur yang kini diduduki oleh Israel. Pembongkaran di kawasan ini meningkat dalam beberapa pekan terakhir dengan dalih bangunan didirikan secara ilegal tanpa izin yang dikeluarkan otoritas Israel. Sedikitnya 115 rumah warga Palestina terancam dibongkar paksa dan sekitar 1.500 warga terancam terusir. Pasukan Angkatan Laut Israel melepaskan tembakan ke kapal nelayan Palestina di lepas pantai Gaza. Serangan terjadi saat para nelayan melaut di perairan dekat kota Gaza. Kapal-kapal nelayan tak bersenjata ini menjadi sasaran tembakan kapal perang Israel yang beroperasi di wilayah pesisir Gaza. Insiden penembakan menyebabkan 3 nelayan terluka. Serangan terhadap nelayan Gaza terus terjadi di tengah pembatasan aktivitas melaut akibat blokade Israel. Militer Israel gerebek 2 kota di tepi barat Palestina saat warga bersiap sambut Idul Adha. Militer Israel menggerebek sebuah bangunan dan toko di tepi barat. Mereka memaksa pemilik toko menutup usaha mereka serta melakukan kekerasan terhadap warga. Penggerebekan terjadi pada jam sibuk ketika warga tengah mempersiapkan kebutuhan Idul Adha. Tekanan militer Israel ini dilakukan di kota Dura Selatan, Hebron. Pemirsa, sebuah kapal global Subud Flotilla terdampar di pantai Alexandria, Mesir. Saat ditemukan warga, tidak ada awak kapal di dalamnya. Warga juga menyatakan kapal membawa bantuan kemanusiaan, termasuk perlengkapan medis, susu formula bayi, dan bahan-bahan makanan. Di kapal terdapat bendera yang menghubungkan dengan konvoi armada Sumut yang menuju Gaza. Pemirsa, jelang perayaan Idul Adha, rakyat Gaza telah kehilangan kegembiraan. Keluarga-keluarga di Gaza akan merayakan hari raya di tengah kekurangan, harga yang melambung tinggi, dan kehancuran yang meluas. Perayaan Idul Adha di Gaza telah kehilangan kegembiraan. Keluarga-keluarga di Gaza merayakan hari raya di tengah kekurangan yang parah, harga yang melambung tinggi, dan kehancuran yang meluas berbulan-bulan. Aktivitas pasar di kawasan Al-Rimal, pusat kota Gaza, berlangsung di tengah bangunan yang hancur dan rusak parah. Warga menyebut harga daging mengalami kenaikan tinggi dibanding tahun-tahun sebelumnya hingga menyulitkan banyak keluarga untuk merayakan Idul Adha. احنا حزينين كثير انه هذه الشعيره من شعائر الاسلام احنا بنفتقدها هاي للمره الثالثه على التوالي بسبب الحرب، يعني عندك الحج موقوف طبعا والأضحية كمان واقفة لأنه الناس ما بتقدر تضحي بسبب الأسعار الغالية. يعني أنا
بس بيقولوا الخروف أو الماعز $5,000 سعره في السوق. Kementerian Pertanian Gaza menyebut warga akan merayakan Idul Adha untuk tahun ketiga berturut-turut tanpa penyembelihan hewan dengan alasan pembatasan dari Israel dan larangan berkelanjutan terhadap masuknya ternak ke jalur Gaza. Seluruh jemaah haji dari berbagai penjuru dunia bersiap untuk melaksanakan puncak ibadah haji di Arafah. Jangan kemana-mana pemirsa, Sindo Sore segera kembali. Pemirsa, sekitar 1,5 juta jemaah haji dari seluruh dunia akan mengikuti puncak ibadah haji yaitu wukuf di Arafah, termasuk seluruh jemaah haji Indonesia yang saat ini sudah menempati puluhan tenda di Arafah. Dengan menggunakan bus, ribuan jemaah haji Indonesia tiba secara bertahap di Arafah untuk mengikuti wukuf yang merupakan inti ibadah haji. Ribuan jemaah haji Indonesia dari berbagai kloter selanjutnya menuju ke masing-masing maktab dan menempati tenda-tenda yang telah disiapkan. Satu tenda jemaah haji reguler bisa menampung hingga 300 orang dengan dilengkapi sejumlah fasilitas. Di antaranya kasur dan bantal, pendingin udara, air zam-zam, es krim hingga fasilitas toilet serta tempat wudhu. Alhamdulillah kalau saya lihat sudah cukup memadai untuk Arafah ini, udah bagus. Di depan juga ada fasilitas es krim, air zam-zam, toiletnya juga udah banyak. Wukuf di Arafah akan dilaksanakan sekitar pukul 10 waktu Arab Saudi atau sekitar 2 jam lagi hingga terbenamnya matahari. Setelah wukuf, jemaah haji akan mengikuti rangkaian ibadah haji lainnya seperti mabit di Musdalifah dan melakukan lempar jumroh di Mina. Demi menjaga fisik selama rangkaian ibadah di Armusna, para jemaah haji diimbau tidak banyak beraktivitas di luar tenda karena cuaca panas di Armusna bisa mencapai 47 derajat Celcius. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf memantau proses keberangkatan jemaah haji Indonesia menuju Arafah untuk menjalani wukuf. Menteri Haji Gus Irfan mengingatkan para jemaah agar membatasi aktivitas di luar tenda selama berada di kawasan Arafah, Musdalifah, dan Mina. Ia meminta jemaah lebih fokus memperbanyak ibadah selama menjalani fase puncak haji. Suhu udara di wilayah Armusna diperkirakan menyentuh 47 derajat Celcius, terutama pada siang hingga sore hari, sehingga jemaah diminta menjaga kondisi fisik dan menghindari paparan panas berlebih. Pemberangkatan jemaah haji Indonesia dari Mekah menuju Arafah dibagi dalam 3 gelombang. Dan pemirsa, untuk mengetahui informasi selengkapnya terkait pelaksanaan puncak ibadah haji, telah bergabung bersama kami rekan jurnalis Indonews yang juga tim Media Center Haji Ika Kesuma yang kini berada di Mekah, Arab Saudi. Selamat sore waktu Jakarta. Bung Ika, bagaimana jalannya wukuf hari ini, seperti apa dan adakah kendala yang terjadi? Alhamdulillah, Raisa dan pemirsa, prosesi ibadah wukuf yang merupakan puncak ibadah haji yang berlangsung di Arafah ini berjalan lancar, dan hingga saat ini masih banyak, kalau kita lihat ya pemirsa ya, di belakang saya masih banyak terlihat jamaah yang masih berdoa, berzikir dan memanfaatkan waktu untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ini disebutkan bahwa padang Arafah ini adalah tempat doa yang paling mustajab. Dan saat ini pada kegiatan jamaah lebih banyak berlangsung di dalam tenda karena suhu di luar itu cukup panas dan mencapai 47 derajat Celcius, dan pada saat terasa hingga kulit kita itu karena kelembabannya kurang hingga terasa seperti di depan oven yang
panasnya 49 derajat Celcius. Namun dalam pelaksanaan ibadah wukuf ini jamaah sangat khusyuk melaksanakan ibadahnya, dan nantinya setelah maghrib jamaah akan bergerak ke Musdalifah untuk melaksanakan mabit. Dan kami sendiri dari tim tim tugas khusus yang diberikan di Musdalifah untuk petugas haji yang di Makkah akan diberangkatkan ke Musdalifah kira-kira sebentar lagi. Dan sementara itu bagi teman-teman yang bertugas sebelumnya di Madinah menjadi satgas di Mina, ini sudah persiapan untuk menuju keberangkatan ke lokasi tugas berikutnya. Raisa. Ya, terakhir Bu Ike, kondisi jemaah sejauh ini khususnya untuk yang lansia, adakah imbauan dan fasilitas apa yang mungkin sebelum-sebelumnya belum ada di sana? Ya, untuk jamaah lansia dan disabilitas, karena haji adalah di Arafah ini adalah pelaksanaan wukuf, maka jamaah haji lansia diberikan kesempatan untuk beribadah melalui safari wukuf yang sudah disiapkan oleh Kementerian Haji dan Umroh. Safari wukuf ini jamaah lansia diberangkatkan dengan menggunakan bus menuju ke Padang Arafah, kemudian melaksanakan ibadah wukuf dan kembali ke Makkah untuk beristirahat. Namun pada tahun ini pemerintah Arab Saudi melalui Kementerian Haji Saudi membatasi safari wukuf bagi jemaah yang sakit, sehingga bagi jemaah yang sakit menurut pemerintah Saudi istitoahnya tidak lulus, sehingga mereka harus menjalankan pengobatan di rumah sakit, dan jumlahnya masih ada sekitar, saya lupa di nilainya, masih sekitar 20 sampai 30 jemaah haji yang masih dirawat di rumah sakit yang tidak bisa di safari wukufkan, karena memang itu kebijakan baru dari pemerintah Arab Saudi. Namun untuk pelaksanaan ibadah hajinya sendiri bagi jamaah yang sakit akan dibadalkan karena ini sesuai dengan komitmen dari Kementerian Haji. Raisa. Baik, terima kasih Keke Suma atas laporannya langsung dari Mekah, Arab Saudi. Semoga rangkaian ibadah selanjutnya berjalan lancar. Jaga keselamatan dan kesehatan Anda. Pemirsa, saat puncak haji di Padang Arafah, Jabal Rahmah menjadi lokasi pilihan banyak jemaah untuk wukuf. Meski wukuf di mana saja di kawasan Arafah dianggap sah, banyak jemaah yang berupaya untuk wukuf di Jabal Rahmah karena dipercaya merupakan tempat yang mustajab untuk berdoa. Jabal Rahmah memiliki arti bukit kasih sayang yang merupakan sebuah bukit yang berada di Padang Arafah dan berjarak 20 km dari kota Mekah, Arab Saudi. Bukit ini berukuran kecil dengan tinggi 70 meter dan di puncaknya terdapat monumen berbentuk tugu putih. Jabal Rahmah mempunyai makna sejarah spiritual bagi umat Islam, utamanya terkait dengan kisah Nabi Adam dan Hawa. Bukit ini dianggap sebagai tempat pertemuan keduanya untuk pertama kali setelah diusir dari surga. Selain menjadi tempat pertemuan Nabi Adam dan Hawa, Jabal Rahmah juga memiliki keistimewaan tersendiri dalam sejarah Islam. Di antaranya sebagai tempat turunnya wahyu terakhir kepada Nabi Muhammad SAW, yang surat Al-Maidah ayat 3, serta menjadi tempat Rasulullah menyampaikan khutbah wada atau khutbah perpisahan sebelum beliau wafat. Pada puncak haji, wukuf di Jabal Rahmah banyak dilakukan oleh jemaah haji di Padang Arafah. Banyak yang percaya Jabal Rahmah adalah tempat yang mustajab untuk berdoa dan memohon kepada Allah. Meski banyak yang berusaha wukuf di Jabal Rahmah, namun tidak ada hadis atau dalil yang secara khusus menyatakan keutamaan wukuf di Jabal Rahmah dibandingkan dengan tempat lain di Arafah. Wukuf di Mina pun di Arafah memiliki nilai ibadah yang sama. Wukuf di Arafah yang merupakan inti ibadah haji akan dimulai. Seperti apa suasananya nanti? Berikut laporan Eti Jutasari dari Arafah, Mekah, Arab Saudi. Ya pemirsa, puncak ibadah haji dalam hitungan jam akan segera dimulai nih. Saat ini saya sudah berada di Padang Arafah. Di tempat inilah jutaan jemaah haji dari seluruh penjuru dunia berkumpul untuk menjalani wukuf yang menjadi puncak sekaligus rukun terpenting dalam ibadah haji. Seperti diketahui dalam hadis itu disebutkan Al-Hajju Arafah, yang berarti haji adalah Arafah. Artinya siapa yang tidak
melaksanakan wukuf di Arafah, maka tidak sah ibadah hajinya. Karena itu momen wukuf ini menjadi saat yang paling sakral dan paling ditunggu oleh seluruh jamaah haji ini. Dan jamaah haji di sini seperti terlihat di belakang saya ini banyak memanfaatkan ruangan terbuka. Ini sebenarnya adalah taman, namun dialihfungsikan untuk beribadah bersama karena di tenda tidak memungkinkan untuk dilaksanakan sholat berjamaah karena kondisi ruangan yang tidak memadai. Seperti diketahui pemirsa, wukuf di Arafah ini akan dilaksanakan hari ini, yaitu dimulai setelah masuk waktu zuhur hingga tergelincirnya matahari. Jadi nanti jemaah haji Indonesia itu atau jemaah haji akan melaksanakan sholat zuhur yang dijamak dengan sholat aksar dan dilanjutkan dengan mendengarkan khutbah wukuf yang kali ini. Menyambut Idul Adha esok hari, umat muslim telah mempersiapkan sapi-sapi terbaik untuk dikurbankan. Di Probolinggo, Jawa Timur, sapi seberat 1,2 ton terpilih sebagai hewan kurban Presiden Prabowo. Khutbah selesai ini. Seekor sapi berbobot 1 ton akhirnya terpilih menjadi salah satu sapi kurban warga Sidoarjo, Jawa Timur. Sapi jenis limusin ini sebelumnya adalah sapi kurban bantuan dari Presiden Prabowo Subianto. Selain kebersihan, pemberian makan juga menjadi perhatian untuk menjaga kondisi sapi tetap sehat. Ya, perawatannya tuh ya biasa aja, ini pakai comboran ampas singkong, ya sama rumput-rumput gajah, sama rumput liar. Ini di kandang sini 3 tahun, waktu kita beli umurnya 1 tahun setengah. 1 tahun jadi setengah. 4 tahun setengah ini. Sementara itu di Probolinggo, Jawa Timur, sapi seberat 1,2 ton milik seorang guru terpilih menjadi sapi kurban Presiden Prabowo. Sapi berjenis semental dan terjual seharga 100 juta rupiah. Sapi ini diberi nama Ronggo Waseso dan kini berusia 2 tahun lebih. Dari Sidoarjo dan Probolinggo, Pramono Putra, Hana Purwadi, iNews melaporkan. Jelang Hari Raya Idul Adha, warung bumbu ramai diserbu ibu-ibu. Informasi usai jeda tetap di Sini Sore. Jelang Hari Raya Idul Adha, warung bumbu ramai diserbu ibu-ibu yang hendak mengolah daging kurban. Namun pada tahun ini ibu-ibu harus menghitung pengeluaran mereka karena harga bumbu sudah mengalami kenaikan harga, bahkan dari jauh hari. Warga mulai menyerbu toko bumbu di Porong, Sidoarjo, Jawa Timur. Dari sejumlah bumbu giling, gulai, dan rawon jadi bumbu yang paling banyak dicari pembeli. Sejak pagi hari, mereka sudah mendatangi warung agar tidak kehabisan. Namun pedagang terpaksa menaikkan harga jual bumbu hingga Rp10.000 karena harga sejumlah bahan seperti bawang dan cabai juga sudah naik dari beberapa hari sebelumnya. Sejak beberapa hari terakhir, harga cabai di pasar memang tidak menunjukkan tanda-tanda akan turun. Jelang Hari Raya Idul Adha, cabai rawit merah kini menyentuh harga Rp100.000 per kilogram. Kenaikan ini membuat ibu-ibu yang akan memasak daging harus mengatur ulang pengeluaran mereka agar tetap bisa mencukupi kebutuhan Idul Adha. Menurut pedagang, kenaikan harga cabai, bawang merah, dan sayur disebabkan oleh cuaca buruk hingga membuat petani gagal panen. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto meresmikan renovasi museum dan perpustakaan Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat atau Seskoat di Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat. Bagi Prabowo, Seskoat layaknya rahib sebab telah melahirkan pemimpin bangsa Indonesia. Beberapa lulusan Seskoat yang tercatat sebagai Presiden Republik Indonesia antara lain Presiden kedua RI Soeharto, Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono, dan Prabowo. Dalam keterangan resmi, Prabowo menjelaskan peresmian ini menegaskan peran Seskoat
sebagai lembaga pendidikan strategis yang telah melahirkan banyak pemimpin besar, baik di tingkat nasional maupun internasional. Pemerintah menyetujui anggaran sebesar 100,1 triliun rupiah untuk program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di wilayah Sumatera. Alokasi anggaran akan dibagi ke dalam 3 tahun anggaran dan dirancang untuk mendanai sekitar 11.512 program kegiatan. Pemerintah menyetujui total anggaran sebesar 100,1 triliun rupiah untuk program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana di wilayah Sumatera. Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Sumatera dari unsur pemerintah, Tito Karnavian mengatakan, alokasi anggaran tersebut akan dibagi ke dalam 3 tahun anggaran. Untuk tahun 2026 dialokasikan sebesar 38,9 triliun rupiah, tahun 2027 sebesar 32,9 triliun rupiah, dan di tahun 2028 sebesar 28,2 triliun rupiah. Anggaran ini nantinya akan dibagi ke sejumlah kementerian dan lembaga terkait. Alhamdulillah juga didukung, itu nilainya sebanyak 100,166 triliun selama 3 tahun. Untuk di tahun 2026 totalnya adalah 38,9 triliun. Kemudian untuk tahun 2027 32,9 triliun, dan di tahun 2028 28,2 triliun. Totalnya lebih kurang 100,1 triliun. Nah, inilah kira-kira anggarannya, dan itu sudah dibagi-bagi. Seluruh alokasi dana dirancang untuk mendanai sekitar 11.512 program kegiatan yang meliputi perbaikan jalan, jembatan, sekolah, fasilitas kesehatan, hingga pemukiman warga. Informasi tadi menutup Sindo sore hari ini. Jangan lupa Anda bisa mendapat informasi terkini dan terbaru di kanal YouTube Sindo News dan di sindonews.com. Saya Reza Nadia, mewakili tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.